World Economic Forum kembali berlangsung pada tanggal 25 sampai 29 Januari 2021 di Davos. Tahu nggak guys, katanya forum ini menjadi penting bagi ekonomi di seluruh dunia. Wow, bukan forum kaleng-kaleng ya, tapi apa iya? Yuk kita tengok apa isinya. World Economic Forum atau WEF adalah sebuah yayasan non-profit atau organisasi non-profit atau disebut juga sebagai Non-Government Organization atau NGO yang didirikan pada tahun 1971 dan terkenal karena pertemuannya di Davos, sebuah kota kecil yang sangat indah sekali di Swiss. Pendirinya adalah Klaus Schwab, seorang ekonom yang berasal dari Jerman. Salah satu gagasannya yang menjadi perbincangan dunia belakangan ini adalah Industrial Revolution 4.0 atau revolusi industri gelombang keempat yang bicara soal pemanfaatan Internet of Things atau IoT maupun Artificial Intelligence atau AI dalam kehidupan manusia. Bagi sebagian kalangan, pertemuan World Economic Forum ini dianggap penting karena presiden maupun perdana menteri dari banyak negara besar, CEO perusahaan multinasional maupun selebriti kelas dunia. Bagi perusahaan yang ingin hadir harus membayar 27.000 Swiss franc atau sekitar 420 juta rupiah. Wow, fantastik. Bukan hanya itu, untuk dapat hadir, peserta harus lebih dulu menjadi strategic partner dengan iuran keanggotaan tahunan antara 60.000 sampai 600.000 Swiss franc. Beneran kan, bukan kaleng-kaleng? Biaya yang mahal ini banyak orang dinilai sepadan. Karena ini adalah forum di mana eksekutif negara maupun swasta hadir bersama. Sebagian besar acaranya dipenuhi dengan pidato dan presentasi dari berbagai narasumber yang berpengaruh. Nah, break di sela-sela acara ini yang menjadi momen berharga untuk menambah networking atau ketika gala dinner yang begitu mewah. Ada satu momen yang digambarkan dengan begitu detil oleh Joel Bakan, seorang profesor hukum dari University of British Columbia. Ia menuliskan pada awal buku yang terbit tahun 2020, The New Corporation, How Good Corporations Are Bad for Democracy. Deepak Gresta, orang nomor 1 di Hyperloop Transportation Technologies ini berlari cepat di jalan utama di Davos berusaha untuk tidak terpeleset. Entrepreneur berusia 40-an ini sebelumnya adalah seorang bintang musik pop di Italia dan sekarang memimpin perusahaan yang mengembangkan gagasan Elon Musk tentang Hyperloop, kereta tanpa trek yang berjalan dalam tabung dengan kecepatan hingga 800 mil per jam atau 1.300 km per jam dengan penggerak magnet dan tenaga matahari. Dia menganggap Davos sebagai a great occasion to meet a lot of big players. Dalam pertemuan WEF tahun 2020, ia hendak mencari sumber pembiayaan untuk proyek besarnya. Ia berencana menghadiri sebuah pesta eksklusif yang diselenggarakan CEO JP Morgan Chase Jamie Dimon dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, juga dihadiri mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore. Ini adalah salah satu event di antara banyak lainnya yang dihadiri raksasa-raksasa bisnis, entrepreneur di bidang teknologi canggih, pejabat pemerintah maupun NGO kelas dunia.
World Economic Forum adalah saksi ketika tahun 2005 Presiden Tanzania bercerita tentang betapa negaranya membutuhkan mosquito net atau kelambu untuk memerangi malaria. Artis Hollywood Sharon Stone melompat dan secara spontan mengubah sesi tersebut menjadi ajang pengumpulan dana. Ia sebagaimana dalam Intercept.com berhasil mengumpulkan 1 juta US dollar dalam 5 menit saja. Tema yang diangkat dalam World Economic Forum tahun 2021 adalah The Great Reset, sebuah pemikiran dalam rangka seeking a better form of capitalism atau upaya mencari bentuk yang lebih baik dari kapitalisme. Selalu ada tema besar tiap tahun yang kemudian menjadi perbincangan dunia setelah itu. Tahun 2009 mengangkat tema Shaping the Post-Crisis World. Tahun 2010 mengangkat tema Rethink, Redesign, Rebuild. Tahun 2012 dengan tema The Great Transformation. Tahun 2018 bertema Creating a Shared Future in Fractured World. Inilah yang menjadi persoalan bagi banyak akademisi dan aktivis di berbagai belahan dunia. Seakan tema yang diangkat World Economic Forum adalah isu yang benar-benar vital bagi penduduk dunia ini. Padahal, ia hanya pemikiran dari segelintir elit dunia yang bisa jadi persoalan yang diangkat menjadi tema tersebut adalah persoalan yang disebabkan kelompok elit itu sendiri. Dengan jaringan eksekutif pemimpin negara-negara besar dan orang nomor satu di berbagai perusahaan multinasional, World Economic Forum menghegemoni pemikiran global, seolah tema yang diangkat harus menjadi perhatian masyarakat global. Sebagaimana seorang aktivis terkemuka dari Kanada, Naomi Klein, mengatakan, jika Davos tidak mencari bentuk yang lebih baik dari kapitalisme untuk menyelesaikan krisis yang secara sistematis diperparah oleh orang-orang yang bertemu dalam forum di Davos tersebut, maka bukan forum Davos namanya. Kita akan dalami pro kontra Great Reset ini di episode lainnya ya. Hegemoni berasal dari bahasa Yunani, hegemonia, yaitu penguasaan politik, ekonomi, atau militer sebuah negara atas negara lain. Negara yang dominan disebut sebagai hegemon. Dalam politik internasional, hegemoni adalah negara yang berkuasa atas negara lain yang dilakukan dengan berbagai cara. Pendidikan misalnya. Negara yang lebih kuat atau maju memberikan beasiswa pada putra-putri terbaik negara berkembang dan negara miskin. Sehingga ketika selesai menempuh pendidikan dan memegang posisi penting di pemerintahan atau swasta, cara berpikirnya menurut standar negara maju tersebut. Hegemoni menjadi penting ketika di antara negara-negara maju tengah berlangsung pertarungan ideologi, sehingga semakin banyak negara berkembang dan negara miskin yang putra-putri terbaiknya mengikuti ideologi negara yang memberikan beasiswa, maka ideologinya menyebar ke seluruh dunia. Dalam perkembangannya, hegemoni berjalan melalui berbagai relasi, sebagaimana juga terjadi pada World Economic Forum. Sekelompok elit dunia mengendalikan wacana atau perbincangan mayoritas penduduk dunia. Ketika terdapat sekelompok aktivis global yang menolak ide-ide yang dilontarkan, dengan kecurigaan ide tersebut mengandung kepentingan terselubung kaum kapitalis, maka penolakan itu pun bagian dari realitas yang menjaga wacana hegemonik tersebut tetap berjalan. Bagian dari produk rutin yang dihasilkan oleh World Economic Forum
dan memiliki pengaruh besar adalah Global Competitiveness Report. Di dalamnya negara-negara di dunia diberikan rating dan ranking atas daya saingnya terkait daya tarik investasi asing. Pada dasarnya, report ini adalah kampanye global untuk memberikan kebebasan pada modal dari segala beban yang menyertainya, misalnya proteksi atas industri lokal, peraturan yang mengurangi keleluasaan pasar, dan ancaman nasionalisasi atau investasi asing. Tema yang diangkat dalam World Economic Forum mungkin memang terasa keren sebagai bahan perbincangan. Namun, sejauh mana tema tersebut relevan bagi negara-negara berkembang maupun miskin yang jumlah penduduknya mayoritas di dunia ini? Tiap negara mempunyai agenda dan tahapan tersendiri dalam mensejahterakan bangsanya. Dan untuk mencapai cita-citanya, tentu perlu menempatkan isu-isu global secara proporsional.